lagi kita di channel yang perlu imajinasi gratis tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat jelata? Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kekuatan, semangat dalam menjalani hari-hari di saat pandemi tak jua berhenti. 3 hari ke depan kita akan memasuki akhir-akhir Ramadan, dan tentu ujung dari bulan suci ini adalah perayaan Hari Raya Idul Fitri, hari raya di mana kita terlahir suci kembali. Meski kita tidak bisa merayakannya dengan bersilaturahmi bersama keluarga besar di kampung halaman, hendaknya kita tidak kehilangan esensi bahwa sejatinya Ramadan adalah bulan latihan untuk mengendalikan diri, dan Idul Fitri adalah bulan terlahir suci kembali. Hari ini Bang Kica berada di Buperta, Cibubur, untuk hirup udara segar, karena di sini ada hutan kota yang benar-benar hijau. Dan mari kita coba berdiskusi tentang sesuatu yang 2-3 hari belakangan ini menghebohkan seantero negeri, yaitu soal Bipang Ambawang yang dipidatokan oleh Bapak Presiden kita di saat-saat mendekati Lebaran. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sebentar lagi Lebaran. Namun, karena masih dalam suasana pandemi, pemerintah melarang mudik untuk keselamatan kita bersama. Nah, untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang rindu kuliner khas daerah atau yang biasanya mudik membawa oleh-oleh, tidak perlu ragu untuk memesannya secara online. Yang rindu makan gudeg Jogja, bandeng Semarang, siomay Bandung, empek-empek Palembang, bipang Ambawang dari Kalimantan, dan lain-lainnya, tinggal pesan, dan makanan kesukaan akan diantar sampai ke rumah. Tentu tidak ada yang salah dengan Bipang Ambawang. Bipang Ambawang adalah salah satu kuliner Nusantara yang digemari oleh banyak saudara-saudara kita. Tetapi sesuatu yang tidak masalah diucapkan di tempat yang salah atau pada waktu yang salah, ya jelas itu akan mengundang masalah. Oh iya, yang dimaksud atau kuliner Bipang Ambawang setelah Bang Kica googling, itu ternyata adalah babi panggang. Dan itu berasal dari Ambawang, Kalimantan. Memang sangat terkenal berdasarkan testimoni-testimoni dari orang-orang yang pernah mencobanya. Kembali ke soal kritikan terhadap pidato Presiden terkait dengan Bipang Ambawang atau babi panggang Ambawang, itu lebih didasarkan kepada pemilihan waktu yang tidak tepat. Di saat-saat umat Islam merayakan Hari Raya Idul Fitri, dan sudah pasti beliau tahu bahwa babi adalah makanan yang diharamkan oleh agama Islam, dan umat Islam dilarang mengkonsumsinya. Pasca pidato Presiden tersebut, berbagai pembelaan-pembelaan dari orang-orang di sekitar istana, bahkan dari partai pendukung, berseliweran di media sosial. Ambil contoh misalnya apa yang dilakukan oleh Fajrul dan Profesor Henry serta Ali Mukhtar Ngabalin. Mereka menyatakan atau pada intinya bersikap bahwa tidak ada yang salah dengan pidato Presiden tersebut. Fajrul dan Henry mengatakan bahwa yang dimaksud dengan bipang adalah sejenis panganan yang berasal dari tepung atau apalah itu. Dan spontan pembelaan ini langsung direspon oleh ribuan netizen yang mengatakan bahwa beliau-beliau ini kok bisa-bisanya tidak paham apa itu Bipang Ambawang, karena spesifik Presiden menyatakan Bipang Ambawang. Yang menarik adalah pembelaan dari Ali Mukhtar Ngabalin yang mengatakan bahwa apa yang salah dengan pernyataan Pak Presiden.
kan beliau adalah presiden semua agama. Dan kita tahu di hari Raya Idul Fitri tersebut juga ada hari besar umat keagamaan lainnya, yaitu kenaikan Isa Al-Masih. Ya begitulah, kita tak hendak mengomentari komentar daripada orang-orang di sekitar presiden yang bermacam-macam cara mengajukan argumen-argumen lemah semata-mata hanya untuk membenarkan apa yang dinyatakan presiden. Bagi saya hanya ingin mengatakan bahwa apa yang dinyatakan presiden soal Bipang Ambawang tidak ada yang salah. Karena beliau adalah presiden RI dan Bipang Ambawang adalah, atau babi panggang adalah salah satu kuliner Nusantara. Tetapi yang salah adalah dinyatakan pada waktu yang salah, sehingga itu bermasalah. Dan yang menarik adalah Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyatakan bahwa beliau lah yang bertanggung jawab terhadap kehebohan ini. Dan beliau menyatakan bahwa selaku penyelenggara dari event di mana presiden menjadi keynote speaker, atau di mana presiden melakukan pidato yang menyatakan atau menghimbau agar masyarakat yang tidak bisa pulang, tidak bisa mudik, kalau kangen terhadap makanan tradisional bisa dipesan secara online saja, dan salah satunya adalah Bipang Ambawang ini. Mendak meminta maaf karena memang beliau yang menyatakan beliau yang bertanggung jawab, dan konteksnya beliau nyatakan bahwa itu dalam rangka mengkampanyekan kuliner Nusantara. Jadi begitulah saudara-saudara, kehebohan demi kehebohan terjadi di negeri ini. Bahkan soal Bipang Ambawang saja bisa mengundang heboh luar biasa. Ada lagi teman yang menyatakan bahwa memang sebagai Presiden Republik Indonesia, Presiden dari seluruh agama, tidak ada masalah Presiden mengkampanyekan semua ragam kuliner yang ada di Indonesia ini. Tapi teman tersebut menyatakan bahwa masalahnya apakah boleh sebagai seorang Muslim kita mengkampanyekan makanan yang diharamkan bagi seorang Muslim. Bang Kisah hanya bisa menjawab bahwa soal agama biarlah itu menjadi ranah private, karena seruan agama melekat kepada personal. Personal juga lah yang akan mempertanggungjawabkannya di akhirat nanti. Jadi nggak usah kita urusin soal keagamaan dari orang-orang atau siapapun itu, termasuk soal presiden yang menghimbau warganya untuk mengkonsumsi atau memesan secara online Bipang Ambawang. Tentu warga yang dibolehkan untuk mengkonsumsi hal tersebut. Demikian Sobat Jelata, kicau pendek kita soal Bipang Ambawang. Mari kita sambut Lebaran ini dengan sukacita, saling memaafkan, dan menimbulkan semangat baru karena kita yang memenuhi ritual-ritual ibadah puasa sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala pada saat Idul Fitri. Kita fitrah, kita suci kembali, dan kita hadapi masa depan dengan penuh optimis, dengan dada yang lapang, dan dengan tentu saja semangat saling cinta mencintai, kasih mengasihi, caring, dan saling memperhatikan sesama warga bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.